Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubri. Nah, kita akan kembali mengomentari video di apa lagi. Ini part keempat ya. Nanti bisa tonton 3 part sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Judulnya Kenapa Orang Cerdas dari Iran Murtad Meninggalkan Islam. Kesaksian Hedieh Mirahmadi. Ini adalah orang murtad dari Iran ya. Kita akan langsung tonton videonya, sambung videonya dan besok kita akan komentari. Virginia, Maryland, to come and surprise me in North Carolina to be there for my baptism. Wow, jadi teman-teman nama gerejanya ada Elevation Church ya. Jadi dari gereja tersebut dikirimkan seseorang yang membantu ya, getting through, istilahnya membantu dia diperkenalkan mengenai kekristenan, mengenai siapa itu Yesus sebelum dibaptis. Ya di situ dia ada 5 orang yang dia kenal, itu dari New York, dari Virginia, dari North Carolina, dan dari beberapa lokal yang membantu dia saat itu. Artinya kan dia baru dikenalkan saat itu. Kok bisa dia tahu itu suara Yesus coba? Dia belum kenal kan, baru dikenalkan. Jadi di situlah letak absurdnya guys. Sesuatu yang dia belum kenal, sehingga dia tuh dikenalkan dulu, tapi sebenarnya dia sudah meyakini itu suaranya gitu. Kan bisa coba? Belum pernah ketemu Yesus, belum pernah tahu suaranya, tiba-tiba ada suara datang mengatakan ini aku, bukan ini aku adalah ini aku Yesus, tapi ini aku saja. Kalau bisa ambil sebuah bahwa itu Yesus itu kan, ini baru bisa coba. Jadi kalau kita nggak gitu metodologi ya, itu adalah metodologi yang jauh dari kata kebenaran gitu kan. Yang membantu dia saat itu untuk mengetahui apa itu kekristenan dan siapa itu Yesus Kristus. I think that's better. You need to know who you worship first before you dedicate yourself to this God. Yes. Right? Yeah. Yes, absolutely. And since then, God's taken me on a beautiful journey. I have a new church. I was taken to a couple of different churches. I had 2 other churches along the way after my first church. And I met my husband at the current church where I worship at Calvary Chapel, Chino Hills. Oh, no, I know. Jack Hibbs. No, I know. How did you get in touch with Jack Hibbs? Because I watch him too. Yeah, so I had a friend that had his very good friend was a worshiper there. And I asked him, can you please introduce me? And so they said, well, we don't know if he will accept a meeting. And so they reached out to him, called his office, and within a matter of a day, he called back and said, absolutely, bring her in. Ya, jadi setelah itu dia kembali ke Los Angeles ya, kembali di mana dia tinggal, dan dia attending itu, datang ke gereja yang baru, tapi dalam prosesnya itu dia berganti-ganti gereja. Akhirnya dia bertemu suaminya itu ya, ada di Calvary Chapel. Saya juga pernah ke sana, dan setelah ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa orang di sana, dia minta diperkenalkan dengan pendetanya yaitu Jack Hibbs. Lalu ada beberapa orang di situ yang istilahnya menghubungi Pastor Jack Hibbs untuk diperkenalkan dengan Hedieh. Katanya saya ini Muslim, saya mau kenalan dengan dia. Akhirnya disetujui oleh pendetanya untuk bertemu dengan Hedieh. Nah teman-teman, kalau mau tahu siapa itu Jack Hibbs, silahkan diketik di YouTube ya, Jack Hibbs. Saya akan mungkin perlihatkan. I'm just going to show them who Jack Hibbs is. Maybe sure. They don't know who is Jack Hibbs. And I had a chance. Okay. Nah ini dia. There you go. That's him, ya. Yes. Saya juga mendengarkan khotbah dia. I also listen to him. I also watch him. He's awesome. And I like his prophetic message. Saya juga senang dengan khotbah nubuat. Bentar, ini ada menarik guys. Saya nggak tahu kenapa. Ini kayaknya tangan kiri ya. Kenapa megang kitab suci dengan tangan kiri? Tangan kanan meluk wanita, tangan kiri dengan kitab suci. Atau mungkin kebalik? Apa dia pegang wanita tangan kiri, tapi tangan kanan? Ini saya nggak tahu guys. Tapi kalau ini adalah pegang
kitab suci tentang kiri, Islam tidak bolehkan. Kita harus pegang kitab suci yang tangan kanan. Yang kita nggak boleh. Ini nggak boleh dalam Islam, dilarang. Ya kan? Buka aurat. Jadi gini loh, kita mengira dia itu bakal seperti biarawati. Yang di Muslim dia sudah seperti biarawati. Di Muslim pakai hijab, tuh aurat. Di sini dia malah seperti dia jemaah biasa gitu. Dia seperti orang Islam yang nggak taat gitu kan. Jadi jemaat Kristen yang nggak seperti biarawati, kan biarawati adalah cewek wanita Kristen tertinggi, statusnya biarawati, pelayan Tuhan gitu kan. Mereka jemaat biasa. Sama dalam Islam adalah kita tuh letternya tuh jauh lebih buruk lagi, yang nggak pakai hijab. Itu muslim yang nggak taat. Karena setiap muslim itu diwajibkan seperti biarawati, pakai hijab gitu kan. Jadi kalau mereka biarawati level tinggi dan nggak masalah nggak tutup aurat, kita masalah nggak tutup aurat. Jika itu level terendah, yang sedangkan yang pakai hijab itu adalah normal, gitu guys, normal, gitu kan. Jadi itulah beda kita dengan mereka, gitu kan. Khotbah nubuatannya ya, terutama hubungan dia dengan Israel, especially his church and his relationship with Israel, and that's what make me. I like this guy. I think I can relate it to him. Yes. Jadi, sorry, go on. Jadi ternyata kami berdua ini sama-sama menyukai pendeta yang sama, mendengarkan khotbah pendeta yang sama. Okay, go ahead, sister. And we developed a relationship. He's my spiritual covering. He said, if you ever need anything, don't hesitate to reach out to me. I've asked him questions. I've asked for prayers along the way. And I had the very good fortune to be his first podcast when he launched his podcast with Jack Hibbs. And we hit #1 in the world under religion and spirituality in Apple. Wow. Jadi di sini dia mulai membangun kerohaniannya di gereja ini, dan Pastor Jack Hibbs juga dia sebagai covering ya, sebagai gembalanya, dan dia banyak bertanya kepada pendeta ini dan juga banyak meminta doa. Dan saat itu mereka mengadakan podcast ya, broadcast dengan podcast di Apple, dan menjadi nomor satu podcast di dalam kategori spiritual atau dalam kategori rohani. That's amazing. Yeah, it was very, very cool. Now, sister, tell me, if you can tell me, when you pray, when you salat, and you do Ramadan, do you feel the closeness to Allah? Nah, pertanyaan saya adalah ketika dia salat, ketika dia berpuasa Ramadan, apakah dia merasa ada kedekatan dengan Allah? Never. Actually, it was... Tidak pernah. It was extremely difficult for me. I would go around to different imams asking for a excuse, like, I get very bad stomach aches. I can't do it. Can you please let me out of Ramadan? And so nobody would ever let me do it. It was every year was like torture. I would sleep all day. It was a very, very miserable experience for me. I felt the same way about the head cover. Oke, gini ya. Dia merasakan kesulitan dalam hal berpuasa, bahkan dia minta pada imamnya ya, boleh nggak saya nggak puasa? Boleh nggak saya? Karena bagi dia itu suatu siksaan berpuasa. Dia tuh ketika puasa dia hanya tidur seharian. Lalu dia tuh ini kayak pakai hijab tuh bagi dia adalah siksaan. Jadi dia tuh adalah tipe orang yang suka seenak hatinya, guys. Gak mau taat pada aturan. Ketika beragama, ikut syariat agama. Bekerja, ikut syariat perusahaan. Sekolah, ikut peraturan sekolah. Jadi nggak bisa tuh hidup seenak perutnya, nggak bisa, guys. Di aturan syariat Islam menyuruh dia berpuasa, dia nggak mau. Ya kan? Kalau berat, semua orang masa berat. Sama kayak ada ikutin aturan pekerjaan, aturan apa, ada masa berat. Coba bayangkan ya.
Saya bekerja di suatu perusahaan di hotel. Itu berat kerjanya, guys. Bahkan saya tuh pernah 3 hari malam nggak tidur. Karena event banyak waktu itu. Ada, kalian ngerti ya, yang kerja di hotel ya. Ada namanya apa? Coffee break pagi, ada makan siang, ada coffee break sore, ada makan malam, ada coffee break ketiga, ada makan malam tengah malam, supper, ada lagi nanti early breakfast, ada breakfast lagi. Ganti selama 24 jam kali 3 itu saya nggak tidur. Saya nenggak kopi 7 gelas setiap pagi biar bisa tahan kantuk gitu loh. Nah, bagi saya itu berat, tapi kata saya tahu maknanya bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk perusahaan agar saya bisa dihargai perusahaan dan dapat gaji. Saya dengan ikhlas melaksanakannya. Bagi saya itu berat, tapi harus saya kerjakan. Saya punya niat harus mengerjakannya. Paham ya? Saya menyenanginya. Kenapa? Karena dengan begitu saya dapat nilai lebih di mata perusahaan. Karena saya ada karyawan yang tan banting, yang loyal, yang taat. Sehingga saya akan dapatkan gaji, dapatkan penghargaan gitu kan. Jadi kalau kita tahu maknanya akan kita kerjakan. Dia ada kata berat. Dia belum tahu kali. Kalau dia baca kitabnya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka lapar raya. Yesus berpuasa. Bukan hanya kita, Yesus berpuasa. Apa dia tidak pernah baca kitab bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam? Sedangkan dalam Islam berpuasa hanya 30 hari saja. Nggak ada 40 hari 40 malam, nggak ada. Hanya hari saja, nggak sampai malam. Dari mulai azan subuh, imsak, hingga azan maghrib, itu saja. Sementara Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya kan, 24 jam guys. Anda bayangkan coba. Jadi dia nggak pernah baca Alkitab bahwa Yesus juga berpuasa. Orang-orang di Alkitab juga berpuasa. Apa dia nggak tahu? Makanya saya katakan ya, mungkin dia lihat di Kristen nggak ada puasa, tapi setahu saya di Kristen ada puasa ya. Tapi kenapa kayaknya itu bukan sesuatu yang orang banyak tahu puasa di Kristen, gitu kan? Saya tahu ada puasa di Kristen, tapi nggak seperti Islam yang menjadi suatu hal yang dunia tahu semuanya, karena itu menjadi dakwah. Bukan suatu hal yang wajib, yang penting dalam Islam puasa itu. Tapi sebenarnya bagi mereka puasa itu tidak penting, sehingga mereka tidak seperti Natal misalnya atau Paskah gitu kan. Kita kan puasa itu penting, Ramadan penting. Makanya semua orang tahu kalau Islam itu berpuasa. Mereka kan tidak gitu kan. Jadi mungkin itu suatu nggak penting bagi mereka. Tapi ada puasa juga dalam Kristen gitu. Itu masalahnya. Apa dia nggak tahu itu? Apa di Kristen dia tidak ada puasa ya? Apakah nggak seperti Kristen yang ada puasanya? Itu makanya yang perlu kita herankan. Kalau dia itu mentionnya adalah dia tahu ini adalah syariat, aturan yang harus dia kerjakan, sama seperti dia tuh dalam kehidupan, ada aturan bernegara, aturan dalam sekolah, aturan dalam pekerjaan, ya kan? Nggak bisa dia hidup perutnya nggak bisa. Di sekolah dia harus ikut aturan sekolah, nggak boleh terlambat, sekolahnya misalnya 8 jam atau berapa jam, ya kan? Nggak boleh tidur ketika jam sekolah, nggak boleh makan ketika lagi belajar, kerja juga begitu. Bahkan di gereja pun ada aturannya, ya kan? Nggak boleh di gereja tuh misalnya dia tuh apalah misalnya kan ya kayak coret-coret di gereja segala macam, kan ada aturannya juga gitu. Jadi gini, ada aturan yang dia ini loh guys, aturan agama tuh kan suka-suka Tuhan membuat kita aturan. Sama kayak perusahaan tuh suka-suka bos, sekolah suka-suka sekolah, negara suka-suka negara, ya kan? Nah, jadi kalau dia berpuasa itu dia nggak ada ruginya. Dia tidak akan mati kalau dia berpuasa. Dia nggak akan jatuh sakit kalau dia berpuasa. Kalaulah puasa menimbulkan kematian atau menimbulkan sakit, dokter akan mengatakan jangan puasa karena puasa menimbulkan sakit. Justru kajian kedokteran mengatakan bahwa puasa itu menyehatkan tubuh. Karena tubuh kita ini ya, sebagai dia kurang juga kajian apa ya guys? Kajian medis dan kajian ilmuannya ya, riset membuktikan bahwa kita setahun penuh kan organ tubuh kita bekerja nih, mencerna makanan gitu kan, mengolah makanan dalam perut, bekerja kerasnya semuanya, usus dan segala macam organ tubuh kita yang olah makanan itu bekerja keras 24 jam selama setahun penuh. Nah, makanya perlu istirahat selama sebulan penuh, diistirahatkan mesin dan tubuh kita nih. Sama kayak kita tuh punya mesin yang nggak bisa kerja 24 jam, ada waktu istirahatnya. Nah, itu tentunya puasa. Makanya Tuhan itu tahu apa yang baik bagi tubuh kita, maka disarankan kita puasa.
gitu guys, untuk penyembuhan tubuh kita secara alami, untuk memulihkan kondisi tubuh kita kembali seperti baru lagi gitu guys. Jadi puasa itu ada kajiannya, baik bagi tubuh gitu. Sama kayak sunat juga baik bagi tubuh kan. Sunat itu mencegah penyakit karena kulit itu yang dibuang itu kulit yang kotor, yang di tempat bersarang kuman gitu. Jadi sunat puasa itu baik gitu. Dan Tuhan tahu itu, makanya dia nyuruh kita puasa dan sunat. Nah, dia nggak paham makanan itu guys. Ada bayangkan ya, justru dari Islam, ketika kita berpuasa, nggak hanya berpuasa, bukannya lapar haus, tapi juga kita tuh sebaiknya tetap bekerja, tetap belajar, tetap mengerjakan hal-hal yang baik lah, ya kan? Bekerja, belajar, sholat, zikir, baca Quran, bukan tidur. Jadi Anda lemah sekali. Nah, boleh tidur pun bagi orang puasa itu pahala, tapi tidak disarankan. Kecuali kalau Anda daripada Anda buat dosa, misalnya gini nih, Anda tahu nih, aku kayaknya kalau nggak tidur ini ya aku bakal buat maksiat deh, atau batalkan puasa deh. Tidur nggak apa-apa, silakan. Tapi lebih disarankan untuk bekerja, beribadah ketika lagi puasa. Nah, jadi itu aturan. Jadi nggak mau hidup dengan aturan agama, nggak mau dia. Suka-sukanya aja gitu guys. Bilangnya biasanya nggak ada puasa nih, bebas, enak lah kan. Dia nggak suka aturan suatu agama, lalu dia tinggalkan. Itu kan bisa begitu. Kalau gitu caranya dia. Kenapa saya tanya, kenapa ketika dia bekerja dia bisa ikutan aturan perusahaan? Atau cepat dia kan kerja di FBI tadi kan, kontraktor FBI. Itu pasti banyak aturannya. Nggak boleh datang terlambat, nggak boleh ini tuh. Kenapa dia ikutin? Kok bisa dia ikutin peraturan manusia, tapi nggak bisa ngikutin peraturan Tuhan? Itu aneh logikanya guys. Lalu juga masalah tadi tutup aurat. Apa dia nggak pernah pandangi wajah Bunda Maria, Birawati? Coba. Justru kalau dia belajar mikir, ini baik bagi dia. Dengan dia menutup aurat, orang tahu ini orang cewek baik nih, jangan ganggu. Dia memberi tanda bahwa aku ini cewek baik bro, jangan ganggu aku bro. Buktinya aku tutup aurat bro, aku nggak mau aku dilihat. Jangan kalian pegang aku, lecehkan aku. Lihat aurat aku ini nggak boleh. Paham ya? Sama kayak misalnya ada orang yang kunci rumahnya, digemboknya rata-rata, di pasang CCTV. Orang yang mau merampok tahu, ini orang ini rumahnya nggak mau dirampok ini, maka dia pasang pengamanan super ketat, ada security-nya, ada gemboknya, ada CCTV-nya. Dibandingkan dengan orang yang nggak berniat rumah itu nggak mau dirampok gitu, nggak nampak niat itu bahwa rumah itu nggak mau dirampok dengan tidak ada CCTV, tidak ada security, tidak ada gembok, bahkan rumahnya bahkan terbuka gitu. Jadi memancing orang untuk melakukan kejahatan, merampok, melecehkan gitu kan. Makanya itu semacam sinyal bahwa aku ini wanita baik-baik, jangan ganggu aku udah tutup aurat loh, masa kalian masih ganggu aku? Itu signal kalau jadi wanita baik-baik. Makanya Birawati kan memakai tutup aurat. Jadi Birawati itu nggak diganggu, karena mereka tuh wanita suci, sama sucinya seperti Bunda Maria menutup aurat. Jadi kalau dia paham esensi ini, dia tidak akan malas pakai hijab. Tidak akan merontak dia, atau juga kayak puasa, karena artinya dia tuh kenapa dia merasakan tidak dekat sama Tuhan, kan dia nggak ngerti esensinya. Sama kayak misalnya gini nih, saya di perusahaan ini, saya tahu esensinya kalau saya berbuat lebih di perusahaan, misalnya kayak ada pekerjaan yang harusnya saya tuh kerja 3 malam, nggak tidur, karena banyak pekerjaan tuh, kalau saya ngerti esensinya, bahwa ini adalah harus saya kerjakan untuk dekatkan saya pada perusahaan, agar perusahaan menghargai saya, agar perusahaan itu memberikan saya nilai lebih, ya, makanya saya harus kerjakan ini. Maka dengan itu saya harus mengerjakannya, karena ada baiknya bagi saya. Efeknya ada, yaitu saya makin dekat dengan perusahaan. Perusahaan akan mempertahankan saya, karena saya karyawan yang baik, karyawan yang taat pada perusahaan. Nah, itu esensinya. Sehingga ketika saya kerjakan, saya tahu esensinya. Ini untuk kebaikan saya juga, untuk kebaikan saya ke depannya, dapat gaji, dapat menghargai perusahaan. Tapi kalau orang nggak ngerti kan, apa ini? Ini perusahaannya apa nih? Masih kerjaan 3 malam. Itu orang nggak ngerti esensi. Ya, jadi semua perintah Tuhan atau perintah bos itu adalah demi kita juga. Gitu loh. Kenapa Tuhan perintah kita untuk puasa? Agar kita tuh sehat, agar kita tuh bertakwa, agar kita tuh agar kita tuh diberinya surga. Karena sebab apa? Itu adalah ujian. Kita taruh pada Tuhan kita gitu. Sama kayak misal pakai hijab, agar kita tidak dilecehkan, agar kita tidak diganggu sama pria, agar kita tuh selamat ketika kita tuh keluar rumah.
Karena tidak ada peluang orang ganggu kita, karena kita sudah kasih sinyal nih, aku wanita baik-baik bro, jangan ganggu ya gitu. Jadi Anda belum ngomong semua orang ya, cukup dengan penampilan Anda ngasih tahu bahwa aku wanita baik-baik gitu. Sebenarnya kan dengan orang yang pakai seksi, berarti sinyal adalah aku bukan wanita baik-baik loh, karena aku pakai seksi. Jadi pria yang pria kotor akan melihat ini wanita nakal ini. Jadi pria mendeskripsikan wanita nakal dari pakaiannya. Oh, seksi ini wanita nakal. Meskipun mungkin bukan wanita nakal, tapi pakaian itu jadi apa yang Anda pakai itu mencerminkan diri Anda. Anda suka pakai seksi, ya pria akan mendeskripsikan Anda sebagai wanita nakal, wanita pengen diganggu, ya kan, memancing-mancing gitu kan. Nah, sama kayak orang misalnya yang suka pamer mobil mewah, ini mancing-mancing ini, mancing-mancing duit rampok segala macam. Oh, ini pamer nih. Sama kayak buka aurat itu kan pamer aurat namanya. Aurat yang harus ditutupin, disembunyikan, malah dipamer-pamerkan guys. Nah, ini itulah bahayanya bagi kita buka aurat itu bahayanya. Makanya wanita suci yang Kristen itulah berawati yang juga Maria tutup aurat. Itu yang tidak dia pahami. Ini adalah kebaikan kita juga. Kalau dia paham esensinya, dia tidak akan berat melaksanakan puasa, tidak akan berat melaksanakan tutup aurat, tidak akan berat ya. Karena dia melihat pada Berawati, Bunda Maria, Yesus yang puasa 40 malam, baca kitab, banyak orang puasa di Alkitab gitu loh. Jadi kalau dia ngerti esensinya, dia tidak akan seperti itu. Itulah makanya terbukti dalam Islam tuh dia ngerti apa itu puasa, nggak ngerti apa itu pakai hijab, dia ngerti, dikira itu hanya semacam aturan, udah gitu doang tok, aturan yang harus diikutin, dia ngerti esensinya, untuk apa dia lakukan itu, untuk apa lakukan itu, dia ngerti esensinya, sama kayak ada perintah perusahaan ya untuk kerjakan ini ada kerja nih 3 malam kamu kerjakan, orang ngerti esensinya kan, malas lah, apa ini coba, tapi orang ngerti esensinya akan mengatakan, oh ya siap bos, dia tahu, kalau dia kerjakan tugas ini, bos akan sayang sama dia akan dapat gaji lebih mungkin atau akan dipertahankan perusahaan. Dengan dia ikhlas melaksanakannya, dengan senang hati melaksanakannya, dia semangat dia melaksanakannya. Kenapa? Ini baik bagi dia, ada benefitnya untuk dari masa depan, dari masa sekarang itu guys. Itu poinnya. It was a very, very miserable experience for me. I felt the same way about the head cover. 22 years that I had that head cover on my head, I hated it. Every day I put it on, it was impossible. It was a struggle every single day. Ya, jadi buat dia itu. Jadi sama kayak orang yang, tahu ya, kayak TNI itu ya, itu pakai seragam seumur hidup sampai di pensiun, TNI itu, atau polisi, pakai seragam dia, anak sekolah, pakai seragam sampai di tamat sekolah, gitu kan? Ada dia kerja di kantor FBI, pakai seragam, pakai jas. Jadi kayak seragam juga. Jadi kita nggak bisa pilih seragam itu yang kita sukai sepanjang waktu, nggak bisa. Apalagi yang kita bisa pilih misalnya kayak Berawati itu, Bunda Maria, ya gitu seragamnya, mau bilang apa lagi, itu kita Tuhan. Jadi dia adalah tipe manusia yang suka kebebasan, nggak suka aturan Tuhan dia, mau bilang apa lagi. Manusia yang ingkar, bandel, Tuhan atur dia begini, dia tolak. Enggak, aku mau suka-suka aku sendiri. Harusnya dia ngerti esensi pakai hijab itu apa, esensi itu puasa apa. Nggak bisa dia tuh menentang itu semua, karena kurangnya ilmu. Makanya karena kurang ilmu dia begitu. Nah inilah bahayanya kalau ada kurang ilmu. Makanya saran saya kepada teman-teman kita semuanya ya, belajarlah agar Anda tidak murtad. Dengan banyak ilmu, dengan pemahaman yang cukup, bahkan lebih, Anda tidak akan murtad. Karena ini buktinya ketika pemahaman Anda kurang, Anda ngerti apa itu jilbab, esensinya, makanya apa itu puasa, ya Anda akan murtad, ya kan? Jadi guys, semua itu adalah berawal dari kurangnya ilmu. Ditambah lagi dengan mimpi-mimpi itu kan. Ini adalah cara pindah agama yang buruk sekali, yang menentang semua akal sehat dan logika, ya kan? Ya, jadi buat dia itu menjadi Muslim. Buat dia yang sibuk itu sangat sulit ya. Dia bertanya kepada banyak sekali imam, berbagai macam imam, berbagai imam ya, pokoknya macam-macam imam. Tanya, apakah saya boleh tidak puasa? Saya sakit perut nih, boleh nggak saya tidak berpuasa? Tapi imamnya bilang, oh nggak boleh, kamu harus puasa meskipun sakit perut, kamu mesti puasa. Begitu juga dengan jilbab atau head covering atau kerudung. Jadi gini ya, sakitnya bagaimana dulu?
Kalau sakitnya itu kalau puasa itu membuat dia lebih sakit, ya dia harus berhenti puasa dan diganti dalam waktu. Kecuali kalau sakitnya biasa, yang nggak mengganggu, puasa tidak mengganggu sakitnya. Justru dengan puasa nanti dia akan menghilangkan sakitnya kan. Nah, ini jadi dia tuh harus paham ya. Kewajiban puasa itu adalah wajib. Kalau anda lagi sakit dan puasa itu buat anda tambah sakit, akan memperlambat semua anda. Ya anda boleh batalkan, ada ganti dalam 2 hari gitu. Jadi itu kan bukan sesuatu tuh yang dalam buntu, yang harus kalau itu memperburuk kesehatan anda ya hentikan puasa itu saat itu, ganti lain hari gitu. Ini nggak ada Islam tuh membuat kita celaka, nggak ada gitu loh poinnya guys. Jadi harus pahami hal itu. Jadi ya, dia berpikir seakan-akan kan bahwa ya kok aku India guys ya, bukan itu. Dia nggak mau puasa itu India. Bukan masalah sakit perut segala macam. Memang dia tuh nggak mau puasa dan nggak mau pakai hijab. Selesai sudah. Dia mau hidup bebas. Nggak perlu capek-capek dengan lapar dan haus, ya kan? Mau bebas dia, mau makan sepuasnya, minum sepuasnya. Guys, bahkan kita tuh mau berobat saja ya, sakit, itu kita justru puasa loh. Yesus puasa per malam loh, gitu loh, ya kan? Para umat-umat ya, kita tuh puasa loh. Aduh, guys, inilah bukti orang kurang ilmu ya seperti ini kan. Begitu juga dengan jilbab atau head covering atau kerudung ya, buat dia itu sangat mengganggu, sangat tidak menyenangkan. Jadi dia lumayan struggling untuk melakukan rukun iman di dalam Islam. Nah, maaf. Bukan rukun iman, rukun Islam. Ini baik yang moderator, baik yang diwawancari sama-sama paham Islam. Masa rukun iman, rukun Islam? Rukun yang kita jalan itu rukun Islam, ya, sholat, zakat, puasa, haji bagi mampu, tutup aurat, rukun Islam. Rukun iman percaya. Makanya, aduh, moderatornya nggak paham gitu kan. Jadi kita nih guys, kita sedang menonton mereka yang nggak paham tentang Islam. Makanya wajar nih cewek murtad. Ini wajar makanya moderatornya nggak paham, ya kan? Dia nggak tahu nih kenapa cewek murtad. Benar nggak yang disampaikan itu gitu loh. Kacau guys, kali inilah orang-orang yang ngerti tentang Islam tapi bawa Islam gitu kan. Jadi gini loh, jadi sekarang ini dia sedang mempertontonkan bahwa dia tuh memang nggak paham tentang Islam. Makanya saya kasih paham apa itu hijab, apa itu puasa, ya kan? Islam. Now, my other question for you, sister. So, what is your family reaction when you decide to leave Islam? Well, I had a very extended network on my, I had a very large social community, and my daughter's father, and they all treated me like I had died. I mean, when I left Washington, they never spoke to me again. Wow. So it was actually quite difficult. It was very difficult on my daughter because she lost all of her aunties and her cousins and the people that she had thought that had treated her like family. And then my own immediate family, my mother and father were very sweet and very supportive of me. But I lost a bunch of other immediate family members as well. Ya, jadi teman-teman, saya pertanyaannya waktu itu adalah bagaimana reaksi saudaranya, keluarganya ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Islam. Ya, karena dia memiliki keluarga besar, keluarga yang sangat besar dari keluarganya ini. Jadi keluarganya ini, komunitasnya ini menganggap dia ini sudah mati. Ya, bahkan orang-orang yang dulunya dekat dengan dia itu semuanya meninggalkan dia, tidak mau melihat dia lagi. Bahkan anak perempuannya yang tadinya dekat dengan beberapa keluarganya itu sangat tertekan karena seperti ditinggalkan begitu saja. Tapi untungnya ayah ibunya dia itu sangat dekat dengan dia dan istilahnya menjadi pengobat lah dari kesakitan hatinya ini. Begini ya, kita tuh sedih ketika kita melihat ada orang yang
memilih neraka dibandingkan surga, memilih menuhankan manusia dibandingkan menuhankan Tuhan yang bukan manusia. Itu kan sedih sekali. Yang dia tuh seharusnya masuk surga, masuk neraka jadinya guys. Itu kita sedih sekali. Tapi kalau buat, itulah pilihan dia, pilihan si dia ini. Ya kita nggak bisa memaksakan. Tapi yang melakukan keluarga itulah semacam shock terapi. Kalau apa yang dilakukan ini salah, sehingga kami tidak mau lagi, maksudnya itu ibaratnya adalah tunjukkan reaksi bahwa yang dilakukan itu tidak didukung gitu loh guys. Itu ada bayangkan kalau keluarga mendukung dia, apa jadi? Oh berarti ini yang keluarga ini baik dong, benar dong, kan gitu. Ini sesuatu yang salah itu jangan didukung, itu benar. Jadi kalau saya pun ya, kalau ada anak saya murtad atau keluarga saya murtad, ya saya nggak dukung dia. Kalau saya dukung dia, berarti saya membenarkan apa yang dilakukan. Makanya saya akan berusaha jauhi dia, beda paham. Kalau dilakukan itu salah. Paham ya? Itulah satu bentuk untuk mengingatkan dia. Yang kamu lakukan ini salah nih, kami nggak setuju. Itu loh guys. Jadi tunjukkan kita tuh tidak mendukung hal itu, hal yang salah itu. Gitu loh. Itu maksudnya kenapa dijauhi. Karena dia paham bahwa yang dilakukan itu salah. Ketika dia melakukan satu saat, orang akan jauhi dia. Contoh, ketika ada orang narkoba, ya kita jangan dekati dia, jauhi. Biar dia tahu, oh kenapa aku jauhi sekarang ya, karena aku narkoba. Misalnya pelit, kenapa aku jadi orang ya, karena aku pelit sekarang gitu kan. Nah, kenapa aku jadi orang ya, oh ternyata sekarang aku tukang pala, aku nih tukang tipu orang. Jadi ketika kita tuh menjauhi seseorang yang melakukan kesalahan, itu adalah semacam shock therapy bagi dia, agar dia tuh sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi kalau dia tuh juga nggak mau pikir juga, ya sudah, berarti memang udah tertutup apanya guys, akalnya, hatinya tertutup oleh kesesatan itu guys. Dari kesakitan hatinya ini, oke, sister. So when you decide to come to Christ, to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, what make you sure that you safe? That I'm safe? Mm-hmm. It was the Lord. It was, and remember, I am pretty tough. I worked for the federal government. I've been shot at. I survived civil war. I've been in very, very dangerous places and circumstances. Civil war of what? Lebanon. Lebanon. I was in the war. It was actually the war with Israel. And so Israel was bombing Lebanon. I happened to be living in Lebanon at that time. So there started to be fighting amongst the Lebanese groups, but it originated with Israel. When they took the soldiers hostage, remember when Hezbollah took the 2 Israeli soldiers, and in 2016 they started to bombard Lebanon? I was actually living in Lebanon at that time. Wow. Jadi saat itu dia sedang tinggal di Lebanon ya. Saya tanya, apa sih yang membuatmu itu merasa yakin kalau dia itu sudah selamat? Dia bilang, the Lord, istilahnya Yesus Kristus, ya Tuhan kita. Ya, karena saat itu dia mengalami civil war, perang saudara di Lebanon. Dia tinggal di Lebanon, perangnya itu dengan Israel. Ya, karena saat itu dia ada di Lebanon dan di situ ada kejadian hostage itu sandera ya, Hezbollah menyandera dua orang soldier dari Israel, dan disitulah peperangan mulai terjadi ya. Israel menyerang Hezbollah dan ya kan kita tahu bagaimana peperangan saat itu, dan saat itu dia tinggal di tengah-tengah Lebanon. So that must be really hard. Jadi apa hubungan sama Yesus gitu? Dia mengalami perang sipil di Lebanon antara Israel dan Hezbollah. Lalu dia tinggal di tengah-tengah itu. Lalu apa hubungan sama Yesus gitu loh? Dia ditanya kan, kenapa kamu yakin Yesus itu menyelamatkan? Karena itu apa hubungannya coba? Paham nggak Anda guys yang disampaikan? Saya nggak paham itu loh. Apa hubungannya? Karena gini loh, kayak misalnya, karena gini, semua orang tuh banyak yang mengalami hal seperti itu. Orang beragama apapun dia, mau orang ateis sekalipun,
orang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, orang mati sekalipun, banyak ngomongnya seperti itu. Contoh yang selamat dari bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki ada, yang selamat dari gempa ada, bahkan yang selamat dari runtuhan bangunan juga ada. Jadi mereka bisa beragama apa saja, bisa bahkan beragama, bisa suka apa saja. Ini nggak ada hubungan sama Yesus sama sekali gitu. Kenapa nggak berpikiran bahwa itu yang disampaikan Allah gitu kan? Jadi ini guys, jadi khas ini adalah hal-hal yang asal jawab gitu kan, dibandingkan asal bunyi gitu guys. Banon. So that must be really hard. I had to escape over the border. It was very difficult. But the Lord was basically comforting me, reassuring me that this would be nothing. Not only did I have, because I had His support and His covering, but I don't scare easily. Ini sekali lagi ya, hanya karena dia selamat begitu, kan dia masa Yesus selamatkan. Itu di mana rumusnya coba? Orangnya dari agama apa saja, dari suku mana saja itu pernah diselamatkan, pernah selamat dari banyak peristiwa, ya kan? Lalu bagaimana dia klaim bahwa itu adalah dari ini yang menyelamatkan? Bagaimana bisa coba? Ini makanya ini adalah suatu hal yang keyakinan yang mengada-ada, guys. Memang suatu itu yang tidak ada hubungannya gitu loh. Misal bagaimana biasa kayak gini deh. Ada kaum penyembah sapi nih, tiba dia selamat dari suatu kejadian, lalu dia merasa, oh berarti sapi ini menyelamatkan aku. Apa bisa terima kasih sehat? Nggak gitu kan logikanya. Dia bisa dia makanya kalau saya pribadi lebih baik baca Alkitab, sampaikan menurut dalil Alkitab. Kenapa saya yakin Yesus menyelamatkan? Ini dalilnya di Alkitab ayat sekian pasal sekian, ini gitu harusnya. Harusnya dia sampaikan dalil. Tadi kita nggak lihat dia menyampaikan dalil, tapi tentang pengalaman hidupnya gitu kan, yang nggak apa hubungannya gitu guys. Ini kalau gini logikanya kacau. Nanti umat yang menyembah sapi kan mengatakan, oh saya selamat dari kejadian tabrakan tadi karena saya menyembah sapi gitu kan, karena tuan sapi saya gitu. Bagaimana coba? Atau orang yang menyembah setan kan, memuja setan itu iblis. Saya selamatkan iblis tadi, kenapa? Karena seharusnya saya mati itu, tapi saya nggak mati, selamat saya. Bagaimana coba? Ini kacau guys, kalau secara logis nih kacau kalau dipelihara gitu kan. But I don't scare easily. Ya. Jadi waktu itu dia bisa ya keluar atau lari dari perbatasan, dan the Lord, Tuhan juga memberikan dia comfort, istilahnya damai sejahtera, kalau everything is gonna be okay, dia akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja, dan dia percaya itu. So sister, is that okay if we take question from the viewers from the Zoom meeting? Yes. Oke, teman-teman silahkan kalau ada yang mau tanya. Meanwhile, tunjuk tangan dulu ya. Meanwhile, saya akan tanya-tanya kepada Hediah dulu nih. So you've been to Indonesia? Yes, many times. Many times. Ya, bilang dia beberapa kali datang ke Indonesia beberapa kali. So, were you Muslim at that time? Oh yes, I haven't been back this. Bukan berapa kali. Bahasa Inggris Indonesia itu banyak sekali saya datang ke Indonesia, many times ya. Kalau berapa kali itu several times. Saya bukan sok bahasa Inggris ya, tapi memang ini parah banget loh, bener. Mbak ini kan moderator, dia sedang ngomong dengan bule, bantu kita menerjemahkannya. Tapi masa membedakan antara many times dengan several times aja nggak mampu. Many times artinya dia sudah banyak kali ke Indonesia. Kalau beberapa kali itu bahasa Inggrisnya several times. Bisa nggak bedakan antara many dengan several? Luar biasa guys. Mbak ini harus belajar lagi bahasa Inggris ya. Saya bukan sok jago bahasa Inggris ya, tapi ini hal yang sederhana soalnya, simple. Tadi juga saya buktikan berapa kali dia salah kan, memahami Mbak ini kan. Mbak ini ngomong apa, dia sampaikannya gimana gitu. Itu karena nggak paham bahasa Inggris guys. Oke, tapi dia bisa bahasa Inggris, tapi dia banyak kekurangannya. Dia seharusnya dia tuh sebelum jadi penerjemah ya, dia harus belajar lagi gitu. Saya pernah loh ya, saya pernah kerja sebagai penerjemah. Saya pernah 3 bulan jadi translator. Nama pekerjaan itu adalah translator. Jadi ceritanya gini, ini sedikit cerita ya, melebar sedikit ya. Itu lama durasi juga gitu kan. Jadi gak apa-apa lah, saya bagian pengalaman hidup saya. Saya pernah jadi translator 3 bulan. Nah, saya tuh merasa bisa bahasa Inggris.
saya cukup pasti ngomong dengan bule, karena gini, saya adalah bekerja di perusahaan yang mana itu adalah perusahaan pindah-pindah barang. Orang pindah, kita angkut barangnya. Nah, kita ada customer waktu itu kontak sama PT Caltex. Anda tahu ya, CPI, Caltex Pacific Indonesia, perusahaan minyak itu ya, yang sekarang udah tidak lagi ngelola minyak ya di Riau ini. Di situ kita kontak sama dia untuk karyawan-karyawannya yang bule itu pulang ke negaranya habis kontrak, itu kita angkut barangnya. Dalam artian kita ke rumahnya, packing barangnya, masukkan dalam pakai styrofoam biar aman, biar nggak pecah segala macam ya kan. Kita bungkus dengan rapi, dengan kuat sehingga tidak pecah atau rusak di jalan. Kita masukkan ke peti yang kita siapkan, lalu kita antar ke pelabuhan. Peti itu namanya tuh liven, peti itu kan. Jadi, nah itu kan tim kita kan orang Indo semua, ya kan. Sedangkan customer kita orang bule yang nggak bisa bahasa Indonesia, makanya butuh translator. Nah, kita punya waktu itu 3 translator. Nah, itu saya guys. Dan jadi saya itu adalah translator yang paling junior. Waktu itu ada junior 2 sebenarnya translatornya. Saya sama teman saya, cewek ya. Tapi dia ini lebih senior daripada saya. Dia itu lebih dulu 3 bulan gitu. Jadi dan ada lebih senior lagi. Nah, saya merasa saya mampu. Buktinya saya lancar ngomong dengan bule itu. Jadi saya itu penghubung. Ketika awal sampai rumahnya, saya ketok pintu. Saya mencet bel, ucapkan salam. Saya ngobrol sama bulenya. Jelaskan untuk apa kita kesini, ini apa. Jelaskan semuanya. Jadi saya kemauan bule itu saya sampaikan kepada tim saya, kemauan tim saya itu saya sampaikan kepada bule. Ini komunikasi 2 arah antara bule dengan tim saya. Saya penghubungnya. Bahkan ketika tim saya kerja, saya tuh ngobrol sama bule, gimana supaya bule ini enjoy. Jadi saya tuh siap untuk apa-apa ada bule itu pertanyaan. Bahkan saya main dengan anaknya guys. Jadi anaknya tuh saya temanin, biar anaknya ini senang juga lah bulenya kan. Kalau ada teman tuh anaknya gitu kan. Karena mungkin juga bulenya juga sibuk juga. Jadi ini adalah saya servis dia dengan ngobrol gitu. Itu service seorang translator ya kepada bule, ngobrol. Karena tim saya bekerja membuat semua. Nah, itu saja saya merasa mampu, saya masih terus belajar. Ya. Di luar jam kerja, di luar rumah bule itu, bahkan di rumah bule itu, saya masih megang kamus. Bukan kamus juga ya, kamus dan juga saya kayak percakapan bahasa Inggris lah. Cukup tebal buku itu guys, kecil tebal. Itu saya baca-baca terus. Saya baca-baca, saya hafalkan, saya ingat. Oh kalau ini artinya, ini apa. Jadi untuk memperlancar lagi. Tanpa henti di luar jam kerja. Pokoknya saya selalu pegang buku itu. Saya ada waktu luang, saya baca-baca buku itu. Saya hafalkan, saya praktekkan. Nah, jadi meskipun kita mampu, kita terus belajar. Tapi jadi sepertinya ya itulah guys, serba kurang ilmunya. Bahkan sebagai moderator yang harusnya bisa menerjemahkan dengan baik apa yang disampaikan bule ini kepada kita, dia nggak mampu gitu. Membedakan antara many times dengan several times, dia nggak mampu ya gitu kan. So, were you a Muslim at that time? Oh, yes. I haven't been back. There's many countries that I've been to 37 countries, and probably 20 of those I can't go back. Indonesia doesn't have, on the books, it's not subject to death, apostasy, murtad, it's not subject to the penal code, but many countries it is. Yeah. So because I entered those countries with a visa that says I'm a Muslim, I can't enter that country now and declare it as a Christian. I could be arrested in the airport. Iya. Jadi teman-teman, dia sudah mendatangi 37 negara ya, termasuk Indonesia, dan banyak negara-negara Muslim yang memperlakukan syariah, dan banyak dari negara-negara tersebut setelah dia menjadi Kristen dia tidak bisa kembali lagi karena Indonesia tidak memperlakukan Islam ya, kecuali Aceh yang semi, yang masih nanggung-nanggung guys. Itu poin di situ gitu kan. Bisa kembali lagi karena di sana berlaku kalau ada orang Islam lalu masuk Kristen pasti akan dibunuh. Tapi karena Indonesia tidak memberlakukan hukum tersebut, maka dia bisa kembali ke Indonesia. Iya loh, saya mau tanya negara mana yang melakukan itu, gitu kan? Ya, negara mana yang melakukan itu, gitu. Jadi, tolong sebutkan satu saja hukum negara yang melakukan itu. Jadi, sepanjang pengetahuan saya nggak ada, kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Islam, ya, melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Islam, gitu. Memusuhi Islam misalnya atau apapun itu. Tapi kalau dia tidak memusuhi Islam dan tidak ada masalah dengan Islam, nggak ada masalah di situ, coba. Islam itu tidak, ya gitu loh, ya, saya
Cuma bayangkan ya, kecuali kayak tanah haram ya, itu memang nggak boleh orang non-muslim masuk situ. Anda bayangkan ya, bahkan di negara Arab Saudi itu banyak tempat di mana orang-orang non-muslim boleh masuk situ, termasuk orang Kristen. Kecuali kalau tempat-tempat yang memang haram bagi non-muslim, kayak Mekah, itu nggak boleh, itu baru. Jadi bebas saja gitu. Dan apa kepentingan Anda mengatakan bahwa saya mau tadi, apa kepentingan coba? Jadi Anda kan nggak ada yang mengharuskan, oh kamu apakah kamu murtadin, apakah kamu Islam, kan nggak ada yang peduli guys. Apakah Anda tuh ketika masuk suatu negara Islam, Anda tanya Anda nih murtadin apa tidak, kan nggak ada. Anda cuma tanya Anda nih Islam apa agama, ada agama Anda apa gitu. Jadi nggak masuk akal kalau dia mengatakan bahwa negara Islam tertentu itu murtadin dibunuh. Nggak make sense. Siapa yang peduli Anda murtadin? Yang ketika Anda masuk suatu negara, mintanya itu adalah KTP Anda, identitas Anda, apakah ada agamanya apa, itu saja. Nggak ada tuh murtadin, mualaf, nggak ada begitu guys. Ini dia mainnya mengada-ngada gitu kan. Coba saya tanya, Anda masuk ke Arab Saudi atau Qatar atau negara Islam lainnya, ada nggak ditanya Anda tuh mualaf atau murtadin? Nggak ada. Ditanya adalah agama Anda apa, Kristen, Hindu, Buddha, Islam atau ateis, ya udah gitu aja. Nggak ada murtadin, murtadinnya dibunuh, kan nggak ada begitu guys. Makanya ini saya nggak tahu ya, yang mengada-ngada moderatornya atau Mbak ini. Saya juga tadi sebenarnya kurang nyimak juga apa yang Mbak ini sampaikan kan, karena saya juga ada. Kita ulang videonya ya, kita ulang videonya ya. Saya juga penasaran dari apa sih yang disampaikan dia ini gitu kan. Dan moderator yang salah guys, jangan-jangan. Not at that time. So there started to be fighting amongst the Lebanese groups, but it originated with Israel. When they took the soldiers hostage, remember when Hezbollah took the 2 Israeli soldiers, and in 2016 they started to bombard Lebanon. I was actually living in Lebanon at that time. Wow. Jadi saat itu dia sedang tinggal di Lebanon ya. Saya tanya, apa sih yang membuatmu itu merasa yakin kalau dia itu sudah selamat? Dia bilang, the Lord, istilahnya Yesus Kristus, ya Tuhan kita. Ya, karena saat itu dia mengalami civil war, perang saudara di Lebanon. Dia tinggal di Lebanon, perangnya itu dengan Israel. Ya, karena saat itu dia ada di Lebanon dan di situ ada kejadian hostage itu Sandera ya, Hezbollah menyandera dua orang soldier dari Israel, dan disitulah peperangan mulai terjadi ya. Israel menyerang Hezbollah dan ya kan kita tahu bagaimana peperangan saat itu, dan saat itu dia tinggal di tengah-tengah Lebanon. So it must be really hard. I had to escape over the border. It was very difficult. But the Lord was basically comforting me, reassuring me that this would be nothing. Not only did I have, because I had His support and His covering, but I don't scare easily. Ya. Jadi waktu itu dia bisa ya keluar atau lari dari perbatasan, dan the Lord, Tuhan juga memberikan dia comfort, istilahnya damai sejahtera, kalau everything is gonna be okay, dia akan baik-baik saja, dan dia percaya itu. So sister, is that okay if we take question from the viewers from the Zoom meeting? Yes. Oke, teman-teman silahkan kalau ada yang mau tanya. Meanwhile, tunjuk tangan dulu ya. Meanwhile, saya akan tanya-tanya kepada Hediah dulu nih. So you've been to Indonesia? Yes, many times. Many times. Ya, bilang dia beberapa kali datang ke Indonesia beberapa kali. So were you Muslim at that time? Oh yes, I haven't been back. There's many countries that maybe about. I've been to 37 countries. And probably 20 of those I can't go back. Indonesia doesn't have
on the books, it's not subject to death, apostasy, mortad, it's not subject to the penal code, but many countries it is. Yeah. So because I entered those countries with a visa that says I'm a Muslim, I can't enter that country now and declare it as a Christian. I could be arrested in the airport. Iya, ya. Jadi teman-teman dia sudah. Jadi cuman ditahan di ini saja guys, di airport gitu loh. Paham ya? Jadi nggak ada dibunuh, nggak ada. Jadi dia tuh udah mencoba ke negara Muslim itu, yang 20 negara yang dilarang itu, dia cuma ditahan di bandara itu saja, nggak ada dibunuh gitu loh. Artinya dia tuh bukan sekedar tahu negara ini adalah hukuman bunuh bagi yang murtad, tapi dia sudah masuk ke situ dan ditahan di bandara. Paham? Jadi nggak ada sama sekali kita dia tuh aturan itu membunuh, karena kalau dibunuh ya pasti dibunuh, tapi ditahan di bandara, nggak boleh masuk gitu guys. Nah, paham ya? Karena gini, karena ditakutkan nanti ya dia murtadin sehingga dia tuh akan membahayakan akidah Islam gitu. Dia ngomongnya tidak gitu kan, nyebarkan fitnah segala macam, itu loh poinnya guys. Ini memang negara-negara ini berpegang teguh bahasa syariat, tidak mau ada orang-orang yang diduga yang diwaspadai akan melakukan fitnah terhadap Islam itu. Seperti karena gini gitu kan, dia merasa bahwa intinya adalah bagi dia itu adalah hal-hal yang disampaikan tadi lah ya tentang ini, sehingga akan membuat orang tuh yang nggak mikir tuh bakal percaya kata dia. Oh berarti ya nggak bagus nih puasa sama hijab ini gitu kan, padahal Yesus puasa udah Maria berhijab gitu kan. Ya, jadi teman-teman dia sudah mendatangi 37 negara ya, termasuk Indonesia, dan banyak negara-negara Muslim yang memperlakukan syariah, dan banyak dari negara-negara tersebut setelah dia menjadi Kristen dia tidak bisa kembali lagi karena di sana berlaku kalau ada orang Islam lalu masuk Kristen pasti akan dibunuh. Tapi karena Indonesia tidak memberlakukan hukum tersebut, maka dia bisa kembali ke Indonesia meskipun dia menjadi Kristen. We have percaya saja, just believe. Have a question. Okay. Okay, silakan. Are you still sharing your screen? Oh yeah, I'm still sharing your screen. My screen. Hold on. I'm glad that you reminded me. Silakan percaya saja. Satu pertanyaan ya. Okay, let me open the mic. Okay, go ahead. Open your mic. Oke, jadi ini, bentar ya, saya nggak fokus juga nih, ada sedikit kerjaan. Jadi kita sekian dulu video kita ini guys. Kita ini pakainya bakal panjang nih, bakal ini dapat ke 3 ke 4 ya. Nanti ada 45 atau 48 itu kan, ini baru menit ke 35 itu kan. Oke, kita akan sambung lagi di dalam waktu guys di part selanjutnya, dan sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.